Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nastahdih. Alhamdulillahilladzi nastarhamu. Alhamdulillahilladzi nastarzuquh. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Alladzi 'allamana dinana wa hadana ila siratihil mustaqim. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang telah diberikan, walaupun kita banyak maksiat, tapi Allah tidak pernah berhenti mendistribusikan nikmatnya kepada kita. Napas masih gratis, ya. Pandangan mata kita nggak perlu pakai bayar pajak. Nah, ini kemudian kebahagiaannya juga nggak pakai pajak pendapatan negara PPN, padahal banyak orang yang harus bayar mahal demi sebuah kebahagiaan. Kita alhamdulillah kebahagiaan kita gratis. Ini kita bisa berkumpul kembali, ini juga merupakan sebuah kebahagiaan. Bertatap muka walaupun lewat media, ini juga sebuah kebahagiaan. Mudah-mudahan ini berbuah kepada kesyukuran yang akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang kami hormati, tentunya apa yang kita nikmati hari ini tidak akan menjadi bagian dari hidup kita kalau bukan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk efektivitas waktu kita, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Bahagia kita pada sore hari ini, Ibu, Bapak sekalian, ya, dan karena pertemuan ini tentu kita bahagia. Lebih bahagia lagi karena kita akan menambah ilmu kita, menambah wawasan kita terkait dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, coba Ibu-ibu, Bapak, kita review sebentar sebelum kami tampilkan materinya. Kita pernah belajar makna pasif dalam bahasa Arab. Kalau begini melahirkan makna pasif, itu kan ada beberapa pola. Ada yang bisa dikemukakan, ibu bapak sekalian? Makna pasif. Ya, yang ini ada makna di-nya gitu, ada makna di-nya gitu. Saya cobain Pak Guru ya. Ya, silakan Bu Ros. Makna pasif bisa terdapat pada bentuk satu yang ada hamzahnya. Ya, bentuk satu ada hamzahnya. Terus bagaimana? Contohnya Pak Guru, apa gimana? Ya boleh lah, apa saja lah boleh. Boleh. Misalnya contohnya unzila gitu ya. Ya. Terus juga bisa ditemukan pada ya berarti ada makna di kan gitu ya. Iya, oke. Unzila, contohnya diturunkan. Iya. Ciri-cirinya itu ada u, i. Iya, oke. Sebelum u di awal, sebelum akhir bunyi i. Iya, oke. Terus? Kemudian ada juga terdapat pada fiil mudhari. Iya. Yang diawali bunyi dengan bunyinya u dan sebelum akhirnya a. Iya, Dia bagus. mengindikasi maknanya dikan juga. Iya, contohnya tadi yusroka, disekutukan. Iya, baik. Terus apa lagi? Apa lagi ya?
Mem dan Ya, Pada baik. fi'il madi. Ibu-ibu Pada yang fi'il lain. madi, Pak Guru. Pada fi'il Ah, madi juga. ya, Pada fi'il bagaimana? madi diawali dengan bunyi u dan sebelum akhir bunyinya i. Iya, oke, Contohnya bagus. wulida, Iya, dilahirkan. iya, Udah gitu oke, Pak Guru. bagus, bagus, bagus. Baik, yang lain, yang lain. Maudi, Pak Guru. Maudi ya, bagaimana Iya, iya. maksudnya Maudi? Huruf yang di depannya ada mem dan wau. Iya. Iya, oke, bagus. Alhamdulillah. Baik. Apalagi yang lain? Berubah posisi ya, Pak Guru. Udah belum? Tadi Posisi nggak juga ada bagaimana? telepon. Kaitan dengan posisi, gimana posisi? Misalkan pelengkap penderita di depan ya, dari subjeknya objek di depan di objek di muka sebelum subjek. Iya, oke, bagus. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Oke, baik, baik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih punya masih menyimpan pemahaman yang pernah kita bangun bersama terkait dengan makna pasif. Tuh, coba tadi kita yang pertama sebenarnya adalah yang diungkapkan kedua tadi, yang pertama yang kita punya dalam sejarah belajar kita. Apa itu? Maudi. Itu tuh awal dulu tuh di pelajaran kita yang pertama itu sudah ketemu tuh. Iya. Ada mim di awal, kemudian ada wau sebelum akhir itu menandakan makna di. Maka dulu kan kita coba ya, apa tuh? Ada tuh. Ada yang senang. Senang kenapa? Oh, pantesan ya namanya makbul itu diterima. Itu toh katanya. Oh, pantesan kalau hajinya mabrur itu yang diinginkan itu ya. Ketemu lagi. Waduh, masbuk. Masbuk juga itu dulu yang awal-awal kita pahami. Yaitu terkait dengan bentuk kata. Ada yang berawalan mu, kemudian sebelum akhirnya ada wow. Itu yang pertama kali kita temukan dalam pembelajaran kita. Kemudian yang kedua adalah ini baru setelah kita punya cukup banyak. Kalau mim dan wawu tadi itu kan huruf ya. Mim, wawu itu kaitannya dengan huruf. Nah, karena kita kan begitu ilmunya dulu. Untuk pemula, perhatikan hurufnya dulu. Soal bunyi nanti. Nah, barulah kemudian pada tahap berikutnya kita punya kesadaran dan pemahaman baru. Ternyata kalau ada bentuk satu yang bunyi awalnya u, gitu ya. Padahal yang kita temukan mula-mula sih sebenarnya bentuk dua dulu. Yang tadi Bu Ras sebut itu yushrok ya, yushrok. Kalau ada bunyi awalnya u, kemudian sebelum akhirnya a dibentuk dua, ua bentuk dua ya. ua2 gitu deh. Kayak security di komplek. ua2 gitu. ua2 pasif. Itu yang kemudian kita temukan. Baru berikutnya kita menemukan yang dibentuk satu. UICG pasif, UICG pasif. Nah, itu kayak ya, jadi yang pertama kali ada tuh mau apa? Mau pasif. Kemudian berikutnya UA2 pasif. Baru berikutnya UI hiji pasif. Lalu yang terakhir ini sih udah tingkat mahir nih kita nih. Objek di depan. Terakhir, nah itu dia yang terakhir barulah kita menyadari bahwa ternyata ini ada juga ini bermakna pasif karena objek penderitanya disebutkan terlebih dahulu. Tuh, cerita siapa yang menginspirasi? Cerita Ronaldo dan bola. Itu ya. Ronaldo menendang bola. Coba taruh bolanya di depan. Apa yang terjadi? Wah, kalau anak saya di depan ditendang langsung itu bola. Tapi karena ibu-ibu yang belajar gitu, oh pasif. Oke, alhamdulillah ini apa yang sudah kita pelajari masih teringat, tapi saya ingin supaya ini terjadi pemerataan.
Ya, mohon kesediaan Pak Adung untuk mengulang kembali penciri pasif yang pernah kita pelajari. Pasif yang ini begitu satu itu UI Pak Guru. Baik, Ibu-ibu, Bapak, setelah tadi kita mencoba mengingat-ingat ya makna-makna bentuk pasif yang dulu pernah kita pelajari sampai ada 4 tadi ya. Kalau menurut urutan sejarah tadi ya, menurut urutan sejarah bahwa urutan sejarahnya mim di awal, waw sebelum akhir, penanda pasif. Itu dibentuk berapa itu ya? Ada yang ingat dibentuk berapa yang ciri begitu? Dibentuk 4, Pak Guru. Yes, bagus. Santi, bagus. Thayyib. Itu dibentuk 4. Dibentuk 4. Lalu berikutnya dibentuk 2. Ya, bentuk 2 ada U di awal, kemudian ada A sebelum akhir, gitu ya. Itu penanda pasif juga. Lalu ketiga dibentuk 1 ya. 3 dibentuk 1. Ada U di awal, kemudian I sebelum akhir. Bentuk 1. Makanya kalau dikunci dengan kata hiji, siji, ya, UI, hiji, siji, di, gitu. Kiri. UI, hiji, siji, di, gitu. Di Dipasifi, di gitu pasif. ya. Tuh, dibentuk 1, ya. Lalu ini ada yang bukan berkaitan dengan bentuk kalau ini, tetapi berkaitan dengan struktur kalimat, atau berkaitan dengan urutan kalimat, atau berkaitan dengan posisi kata di dalam kalimat. Itu bisa kalau ada objek itu diletakkan lebih dahulu daripada subjek, itu juga bisa dimaknai pasif. Nah, sekarang coba kita itu ya, coba semacam kesimpulan. Coba kita urutkan berdasarkan urutannya. Dari bentuk 1 apa ciri pasifnya gitu ya. Bentuk 2 apa ciri pasifnya, bentuk 4 apa ciri pasifnya, kemudian struktur kalimat apa ciri pasifnya. Bagaimana jadi ilmunya kalau kita berdasarkan urutan sekarang? Bukan berdasarkan urutan sejarah ya, tapi berdasarkan urutan kata, kemudian urutan bentuk-bentuk kata, lalu urutan kata di dalam kalimat. Penciri pasif di bentuk 1, hiji, siji adalah UI. UI sebelum UI. Iya. U di awal, I sebelum akhir. sebelum akhir. Bagus. Ciri makna pasif di bentuk 2. UA. Ya, bagaimana? Di awal, A sebelum akhir. Iya, bagus. Ciri makna pasif di bentuk 4. Mim di awal, waw Iya. di sebelum akhir. Iya, bagus. Ciri makna pasif di dalam urutan atau posisi kalimat. Objek di depan. Iya, objek di depan sebelum subjek. Sebelum Nah, subjek. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan tambah lagi ini. Kita akan tambah lagi ilmunya, gitu ya. Kita tambah lagi ilmunya, karena itu ini kita usahakan, karena kita ini meniti tangga, maka yang tadi itu ya masa lalu itu diingat-ingat, supaya tidak menjadi beban di masa sekarang dan beban di masa yang akan datang. Oke. Kalau bentuk 1 dan ya, kalau bentuk 1 dan bentuk 2 itu nama lengkapnya apa? Fi'il mudhari dan fi'il madin. Iya. Bentuk kita mau fokus ke situ dulu untuk hari ini. Kita mau fokus dulu, fokus di mana? Fokus dengan bentuk pasif di ya, dengan penciri pasif di bentuk 1 dan di bentuk 2. Ya. Bentuk 1 dan bentuk 2. Bentuk 1, 2 itu kan masuk ke dalam kategori fiil ya. Ya. Ya, dalam Fiil. kondisi di kategori fiil. Maka kira-kira kita hari ini akan belajar lebih dalam fiil yang bermakna pasif. Gitu ya. Apa ibu-ibu, apa sekalian? Fi'il yang bermakna pasif. Fiil yang bermakna pasif. Itu, bermakna pasif. Kalau ini ya, kalau ada fiil ya yang bermakna pasif, itu masih ingat kalau fiil itu ciri ininya, unsur utamanya apa kalau fiil? Unsur utama
bahwa ada sebuah kata dalam ada. bahasa Arab kita sebut dengan fiil kalau memenuhi unsur ini gitu. Ada yang ingat? Ada Ada perbuatan, ada Ya, predikat. perbuatan, terus Ada terikat waktu, perbuatan, Ada gitu ya. perbuatan tidak Oh. terikat waktu. dan Oh iya, tidak Ya, terikat ada waktu dan perbuatan, Tidak kemudian terikat waktu. terikat ada waktu, ada Nah, pelaku. ada Ada pelaku. pelaku. Iya, bagus ini ya. Bagus ini ingatan Ada pelaku. alhamdulillah ini bagus ini, dan saya bahagia ini enggak sembarangan ini. Ini butuh perjuangan kita ini. Karena kita harus berhadapan dengan memori masa lalu kita yang mengatakan fiil adalah kata kerja. Bu Nursiah, saya tahu itu dilemanya di hati ini. Ya Allah gitu dalam hati saya udah dulu gitu fiil kata kerja kok jadi nggak mempan-ngempan banget ya. Kalau fiil kata kerja harus diubah menjadi rumusan, maka itu mantap betul itu ketika sudah bisa berubah ya. Ini seperti orang menjadi mu'alaf, wah kayak Ustadz Felix Shaw malah lebih soleh dibandingkan kita. Itu ada perbuatan, ada waktu, dan ada pelaku. Baik, Ibu-ibu Bapak, kita lanjutkan ya. Kira-kira kalau dia bermakna pasif, misalnya contohnya yang aktif dalam bahasa Indonesia saja sebagai ilustrasi ya. Dalam bahasa Indonesia saja ilustrasinya. Gitu. Contohnya ya, kalimat berikut ini aktif atau pasif gitu ya. Ya. Andi, jangan pakai Andi lah. Itu lagi lah, ya, Ronaldo lagi lah, Ronaldo lagi. Ronaldo menendang bola. Gitu ya. Ronaldo menendang bola. Aktif. Kalau dia pasif ya, kalau dia pasif, kira-kira yang boleh tidak muncul dari kalimat tersebut yang mana? Gitu ya. Ronaldo, pilihannya ada 3 tadi. Ronaldo menendang bola. Kalau menjadi pasif, yang boleh tidak hadir dari 3 tadi ya. Ronaldo menendang bola. Yang boleh nggak hadir kalau pasif, kira-kira yang mana? Me-nya, awalan me-nya jangan diganti di. Berarti me-nya boleh nggak hadir. Ronaldo nendang bola. Nah gitu jadinya. Ditendang. Bola ditendang oleh Ronaldo. Kan belum soal mengganti ini. Kan bukan belum soal mengganti ini. Yang boleh nggak hadir gitu ya. Yang boleh nggak hadir. Kalau me-nya, maka itu artinya Ronaldo nendang bola. Apakah sudah menjadi pasif? Belum. Oh, iya. Belum. Dari 3 tadi yang boleh tidak hadir, kalau pasif kira-kira Ronaldonya Pak Guru, Ronaldonya diganti ya. olehnya. Berarti bagaimana kalau Ronaldonya nggak ada? Bola ditendang olehnya. Bola ditendang. Gitu ya. Nah, kalau kita tadi memahami contoh kalimat tadi ya, kalimat Ronaldo menendang bola gitu. Kira-kira dari 3 unsur ini ada perbuatan, ada waktu, ada pelaku. Ronaldo ini masuk kategori kemana dia? Di menendang. Pelaku. Perbuatan, waktu, pelaku. Ronaldo masuk kategori yang mana? Pelaku. Jadi kira-kira kalau begitu bentuk pasif adalah itu bentuk yang pelakunya tidak dimunculkan. Bisa kita membuat kesimpulan seperti itu? Iya, Pak Guru. Ya, jadi itu ya. Kalau pelakunya tidak dimunculkan dari sebuah fiil ya. Kalau dari sebuah fiil maka itu akan bermakna pasif. Ya, bermakna pasif. Dalam kaitan ini kita perlu tegaskan itu karena pasifnya bahasa Arab dengan pasifnya bahasa Indonesia itu ada bedanya. Kalau dalam bahasa Indonesia boleh saja tidak disebut itu pelaku. Boleh saja disebut, boleh juga tidak disebut. Tetap aja pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab,
Kalau dia pasif, fiil yang pasif pelakunya nggak pernah muncul. Ya. Jadi akan ada unsur perbuatan dan ada unsur waktu saja, pelakunya tidak. Gitu ya. Baik, pelakunya tidak di apa? Kalau untuk Tidak pasif dimunculkan, tidak dimunculkan. Nah, sekarang kalau pelakunya tidak dimunculkan, kemungkinannya terbesar adalah kita tahu apa tidak tahu. Tahu, kita tahu. Tahu. Kalau pelakunya. pelaku tidak ya, kalau pelaku tidak disebutkan, yang paling sering dalam pemahaman kita karena kita tahu atau karena tidak tahu, yang paling mungkin alasan pelaku tidak disebutkan. Tidak Karena tahu. kita udah tahu. Tidak tahu. Karena udah tahu. Udah tahu, kan ada umir. Udah tahu Pak Guru. Mana ya, harus milih nih ya, harus milih ya. Harus milih ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan ya, Bu Nur. Jangan terlalu banyak dipikirkan ya. Ini tahap-tahap, nanti agak maju mundurnya jadi lama kalau begitu. Orang, gitu ya, orang kalau tidak menyebutkan pelaku, ini dia ngasih tahu nih ya, dia ngasih tahu kepada kita. Tapi dia nggak menyebutkan pelakunya gitu. Apakah kemungkinan kuatnya karena dia tidak tahu atau karena dia tahu? Dia tahu. Karena tahu. Karena dia tahu. Tidak tahu. Oke, kalau gitu Bisa saya tidak ubah tahu. ya. Kalau gitu saya ubah ya. Kalau gitu saya ubah. Harus pilih satu nih. Kalau dipilih sekarang jangan pilih lagi ya. Kalau orang menyebutkan pelakunya karena dia tahu atau karena tidak tahu? Tidak tahu. Orang menyebutkan pelaku. Karena Pelan-pelan nih. tahu. Orang menyebutkan pelaku karena dia tahu atau karena tidak tahu? Karena tahu. Karena tahu kalau Nah, menyebutkan. oke, kalau gitu pilihlah itu ya, disebut karena tahu. Tahu. Nah, pertanyaan berikutnya ini jangan pilih itu lagi gitu. Karena Ya, nanti tidak akan jelas bedanya. Karena tidak tahu. Kalau orang menyebutkan pelaku karena dia tahu, berarti orang tidak menyebutkan pelaku karena Tidak tahu. nah gitu ya. Walaupun tidak selalu ya, tapi kita bilang ini umumnya. Bisa diterima Tidak kalau tahu. kita mengatakan umumnya. Bisa, Iya. Pak Guru. Saya dicopet. Siapa yang nyopet? Enggak tahu. Iya, Tadi saya ditabrak lari. Siapa yang nabrak? Enggak nggak tahu. tahu. Tuh, kemungkinannya begitu. Walaupun bisa saja saya dicopet, saya dicuri. Apanya yang dicuri, Bu? Hati saya sama siapa? Sama Pak Adung. Nah, bisa aja begitu. Tuh, bisa aja tuh. Maka lagi lagu kau pencuri hatiku, hatiku. Bisa aja begitu. Tapi kita posisikan begitu ya, bahwa disebut biasanya karena tahu, tidak disebut biasanya karena Tidak tahu. tidak tahu. Apanya yang tidak disebut? Pelakunya. Pelakunya. Kalau dalam bahasa Arab ya, tahu itu apa? 3 huruf dasar untuk makna tahu. Tahu itu kan ini apa? Alama. Alima. Apa? 3 Alima. hurufnya kalau tahu? Ain, lam, mim. Iya, bagus. Ain, lam, mim. Mim. Disebut ya, biasanya ya. Biasanya disebut karena tahu. Ain, lam, mim. Kalau tidak tahu gitu ya, tuh. Kalau tidak tahu nih, ini saya ambil contoh begini ya. Doa Nabi Muhammad ya, ketika diganggu, disiksa oleh masyarakat Madinah, atau ini yang lebih khusus lagi masyarakat Yasrib ya, masyarakat Yasrib atau masyarakat Arab secara umum lah gitu. Lalu ditawarkan oleh malaikat, apa engkau mau kalau aku menghukum mereka? Gitu. Jawaban Nabi, mau apa tidak? Tidak. Apa alasan Nabi? Belum tahu mereka Pak Guru. Oke, bagus. Ya, Nabi tidak menghukum karena dalam pemahaman Nabi mereka belum tahu. Karena mereka belum tahu. Tuh, ya. Siapa yang belum tahu ini? Kan masyarakat Arab gitu ya. Gitu ya. Gitu ya, masyarakat Arab yang Ya. belum menerima Nabi. Ya, Iya. namanya belum tahu. Belum tahu. Apa istilah populernya?
untuk masyarakat Arab yang belum tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi? Jahiliyah. 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 Bagus. Ya, jadi kalau tahu punya ilmu, kalau tidak tahu jahiliyah. Gitu ya. Ini bukan bahasa Betawi ini, jahil banget sih ente. Kan beda ini. Sama kayak Betawi itu. Nggak usah, apa katanya? Nggak usah syirik sama orang. Nah, beda itu bahasa Betawinya. Nggak usah syirik, nggak usah jahil juga begitu. Nah, kalau jahiliyah kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Jim. Ha. Semalam. Iya, bagus. Ada jim, Ha. ada ha, ada lam. Nah, baik. Sekarang kita manfaatkan nih ilmu kita nih. Nih, ada fiil tidak disebut pelakunya karena anggap saja karena tidak tahu. Berarti pelakunya tidak diketahui. Nah, ada juga fiil dalam bahasa Arab disebut pelakunya karena tahu. Dalam bahasa lain, pelakunya diketahui. Jadi ada 2 nih ya, yang akan membedakan antara aktif dan pasif dalam bahasa Arab, gitu. Diketahui dengan tidak diketahui. Ya, baik. Kalau modalnya ain lam mim ya, ain lam mim. Kita coba kemudian kembangkan menjadi ain lam mim tadi apa mana dasarnya? Tahu. Tahu. Nah, ain lam mim tahu. Coba kembangkan berarti diketahui. Kira-kira bagaimana jadinya? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? O5. Jadi O5. Iya, bagus. Jadi U5. Selain itu, coba selain itu, bagaimana? Diketahui. Kan UI. Berarti objeknya di depan. Nah, kalau ini belum bisa. Belum Oh, bisa belum, ini ya? kan karena belum jadi kalimat. Ayo, cara yang lain. Kira-kira bagaimana? Diketahui. Kan dia bentuk, kalau bentuk mudore U5. Yu'alimu. Kalau bentuk Bukan. Bentuk Iya, satu benar, itu. Modalnya ain lam mim, bukan ini bukan belum masuk soal bentuk-bentuk ya, tapi Ulama. modalnya ain lam mim gitu. kan alama tadi berarti alamu O5. U5 Apalagi alama ya. Ulama. kalau alama pakai ilmu apa itu kalau alama? Ulama, Kalau ulama pakai apa itu? UA UA dibentuk berapa? dibentuk Dua. berarti- Apakah ulama itu bentuk 2? bukan Berarti berarti bukan. Coba cari yang lain, Yu'limu. Yuk limu, bagaimana ciri pasifnya? Dibentuk 2. Yu'lamu berarti yu'lamu Iya, Pak Guru. oke, bagus, sudah pinter tuh. U5 bisa, yuk lamu juga Yu'lamu. bisa. Coba cari lagi yang lain. Diketahui. Kan kita punya 4 tadi. Kita sudah pakai 2 nih. Ada maklum. Kita punya 4. Maklum. Kita sudah pakai 2. Tersisa 2, tapi dari 2 yang Maklum tersisa Pak Guru. 1 enggak. Oke, bagus. Jadi Maklum. dari ain lam mim diketahui bisa jadi maklum. Bisa jadi apa? Maklum. Bisa diikuti Ibu. Maklum. Bisa? Diikuti Ya, logikanya ini? bisa. Iya, bagus. Nah, baik sekarang. Nih, kita akan sampai ke puncaknya sekarang. Kalau tadi kan ada fiil, ya, pelakunya disebut, orang jadi tahu. Oh, berarti pelakunya diketahui. Kok kamu tahu? Karena disebut. Maka menjadi maklum. Tapi ini karena nggak disebut, bisa jadi orang nggak tahu karena nggak disebut sih, jadi nggak tahu. Walaupun mungkin saja nggak disebut justru karena sudah tahu sama tahu kan gitu. Ya. Tapi kemungkinan besarnya adalah ini ya dalam kaitan tidak tahu. Nah sekarang coba kita lihat ya. Berarti fiil yang pelakunya disebut namanya fiil. Kalau ini ketahui fi'il maklum. Nah bagus.
Kita punya berapa fiil tadi? Tadi Ada kan dua. Tadi Fiil dua. madi Apa sama itu yang dua mudhari. itu? Fiil madi dan mudhari. Ya, berarti bagaimana jadinya? Ada fiil madin yang disebut, jadi namanya Fiil maklum. Bukan. Kalau Fiil. yang mudhari fiil majhul. Ah, Ibu meloncat nih. Kan ada di Ciri-ciri buku. kesempatan nih. Di buku kan Ciri-ciri ada Pak Guru. Iya, Di kita buku. nggak lagi ngomongin buku Oh, ini. gitu. Kita lagi membangun pemahaman. Ini Oh. nih. Jadinya beratnya kalau kita belajar dengan yang sudah pintar. Bukan di buku Pak Guru. Iya, betul. Di buku mana-mana juga ada. Tapi Oh, kita gitu. belum bicara soal buku. Tetapi kita sedang membangun pemahaman dari ilmu yang kita miliki. Gitu ya. Tuh, jadi saya kaget jadinya belum buka buku ini udah sampai lari ke buku. Oke, saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini kita membangun ilmu dari yang kita miliki. Kita ulangi tadi ya. Bahwa fiil pelakunya disebut maklum. Maklum. Nah, ini yang tadi yang diloncat oleh Bu Nursiah ini. Diloncat. Fiil tadi kita punya dua. Ada fiil madin, ada fiil mudhari. Jadi, fiil madin disebut pelakunya fiil madin maklum gitu. Fiil mudhari disebut pelakunya fiil mudhari maklum. Belum bicara soal tidak diketahui, Bu Nur sudah lari ke majhul. Jadi kaget kita. Ini masih bicara soal maklum. Itu artinya ibu-ibu, ya, ibu-ibu, ini sekarang ini sebenarnya kita nggak bicara soal sesuatu yang baru ini sebenarnya. Kita bicara tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dulu kita bicara bentuk satu. Kita bicara bentuk dua. Lama-lama nambah itu namanya. Bentuk satu fiil madin. Bagus. Bentuk dua fiil mudhari. Nih hari ini nambah nih ilmunya. Hari ini nambah ilmunya. Ternyata fiil madin itu bisa juga bertambah namanya menjadi apa? Fiil madin maklum. Bisa juga ternyata bentuk dua nambah namanya menjadi fiil mudhari maklum. Bisa diikuti ilustrasinya? Bisa, Pak Guru. Ini memang lamban gitu ya. Memang lamban, tidak secepat yang ada di buku. Memang lamban karena tadi yang sedang kami usahakan adalah membangun ilmu ibu-ibu, bapak dari yang diketahui. Oke, kita lanjut ya sekarang ya. Tadi fiil yang bagaimana tadi? Yang aktif. Bagaimana fiil yang aktif tersebut? Bagaimana? Fiil yang disebut pelakunya. Ya, fiil yang disebut pelakunya. Karena disebut jadi orang tahu, tahu itu ilmu, pelaku diketahui jadinya maklum. Nah, sekarang baru kita akan mengejar ilmu Bu Nursiah ini yang sudah loncat ke bab berikutnya. Kita tadi sudah punya. Kalau tahu tadi ilmu. Ya. Kalau tidak tahu apa? Tidak tahu jahil. Iya, bagus. Tuh. Nih, ya, sabar ya, tunggu kami ya Bu Nur ya. Kami akan menyusul. Kalau tahu ilmu jadinya maklum. Gitu ya. Kalau tidak tahu jahil. Nah, ketebakan kemana arahnya? Iya, benar Pak Guru, ketebak. Betul. Kalau ilmu jadi maklum, berarti jahil menjadi majhul. Hore, ketemu. Sekarang kita udah nyusul Bu Nursiah, udah nyusul ketemu di buku. Ini bukunya majhul. Iya, akhirnya kita bisa menyusul. Apa tadi? Berarti kalau fiil yang maklum itu disebut pelakunya, maka fiil majhul itu yang tidak disebut pelakunya. Iya. Karena itu ibu-ibu, yang namanya pasif dalam bahasa Indonesia tidak sama persis dengan majhul. Ya.
tidak sama persis dengan majhul. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya ini contoh ya, dalam bahasa Indonesia ini saya ingin sampaikan di awal supaya kita tidak, persepsi kita nanti tidak terganggu. Dalam bahasa Indonesia kita biasa mengatakan, apalagi ini dari Sunda itu. Siapa yang dari Sunda? Bu Padung ya, Padung ya, Padung. Misalnya begini ya, itu Bu Yurneli Sunda bukan? Kadang. Sanes. Orang awak. Iya. Sanes. Nah, sanes ros ya. Nah, eta ta ros. Itu. Sanes abdi juga Betawi. Betawi. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia biasa orang mengatakan begini ya. Ahmad membaca Al-Qur'an. Biasa itu Al-Qur'an dibaca Ahmad. Tuh. Kalau kita mengatakan Ahmad membaca Al-Quran, pelakunya disebut nggak? Disebut. Iya. Kalau kita mengatakan Al-Quran dibaca Ahmad, pelakunya disebut nggak? Disebut. Iya. Kalau dari dua kalimat tersebut, yang pasif mana? Yang Al-Quran di Al-Quran dibaca. Bahasa Indonesia bisa begitu. Bahasa Indonesia begitu. Tetapi kalau bahasa Arab tidak bisa gayanya begitu. Contohnya bagaimana itu? Gitu ya. Tuh, misalnya Ahmad membaca Al-Qur'an. Kira-kira bagaimana bahasa Arabnya? Ahmad Iqra Al-Quran. bukan yaqra'ul Qur'an. Ya. Ahmad yaqra'ul Qur'an. Bu Dewi sudah dapat itu kosakata. Tetapi lupa bentuk. Ini kan bukan nyuruh. Iya Pak Guru. Ini kan bukan nyuruh nih. Lupa deh Pak Guru. Iya. Iya. Karena itu yang saya katakan bahwa untuk lengkapnya memahami bahasa Arab nggak cukup mengerti makna kata. Kita juga perlu apa? 4 sehat, 5 istimewa. Iya, 4 sehat, 5 istimewa. Sehingga tidak terjadi seperti tadi. Ahmad Iqra Al-Qur'an. Nah, padahal ini kan kita nggak mau nyuruh, gitu ya. Yang cocok adalah Ahmad yaqra'ul Qur'an. Kalau orang bahasa Arab ditanya dulu ini bacanya sudah apa biasa? Biasa. Nah, biasa. Kalau sudah bacanya, kita ngomongnya bagaimana? Qara'a Muhammadun. Kok tadi Ahmad jadi Muhammad, gimana ceritanya? Ahmad Telah kan berarti Ahmad taqra'u Al-Qur'an. Nah, nggak apa-apa. Ini kan kita biasanya mengerti. Ini kalau kita bikin sendiri ya. Tadi kan Ahmad yaqra'ul Qur'an. Yaqra'u bentuk 2. Kalau telah berarti Ahmad qara'al Qur'an. Iya, gitu ya. Contoh. Itu bentuk Apa satu bisa Pak Guru. saya hapus yang ada sebagian yang di tampilan? Saya hapus ya. Sebagian yang ada di tampilan. Iya, Pak Guru. Nah, tadi kita udah punya ya. Fi'il disebut pelakunya kita sebut dengan Maklum. Fi'il tidak disebut pelakunya kita sebut dengan Majhul. Majhul bahasa Arab mirip dengan apa dalam Jahil. bahasa Indonesia? Jahiliyah. Mirip dengan apa? Majhul dalam bahasa Arab mirip dengan apa dalam bahasa Indonesia? Jahil. Mirip dengan pasif. Jahil itu Pasif. Arab bukan orang Indonesia. Mirip dengan pasif. Nih, kita ulang lagi ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Yang biasa loncat mohon bersabar gitu ya. Fi'il disebut pelakunya namanya Maklum. ya, fi'il maklum. Ya, fi'il tidak disebut pelakunya namanya Fi'il majhul. ya, fi'il majhul dalam bahasa Arab mirip dengan apa dalam bahasa Indonesia? Pasif. Ya, mirip dengan bentuk pasif. Tapi saya ingin katakan di sini supaya mantap ilmunya bahwa tidak sama persis tentunya. Seperti contoh tadi ya, Ahmad membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia bisa saja berubah menjadi Al-Quran dibaca Ahmad. Dibaca Ahmad. Ya, dibaca Ahmad.
Nah, coba kita ungkapkan kalimat itu dalam bahasa Arab, maka ada 2 ungkapan yang kita punya. Bahkan bisa jadi 4 ya, bisa jadi 4. Ya, Ahmad telah membaca Al-Qur'an. Apa kata kita? Kalau Ahmad Ahmad qara'a telah membaca Al-Qur'an? Ahmad qara'al Qur'an. Iya, itu kan satu pola. Pola Satu. yang lain kan bisa juga. Bagaimana? Qara'a Ahmad Al-Qur'an. Iya, bagus. Bisa juga qara'a Ahmad Ahmad Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an. udah biasa. Tapi yang biasa dalam bahasa Indonesia adalah Ahmad qara'a Al-Qur'an. Nah, qara'a Al-Qur'an. Gitu ya. Oke. Kalau untuk bentuk 2-nya, Ahmad yaqra'ul Qur'an. ya, Ahmad Yaqra'ul Qur'an. atau bisa juga Yaqra'u Ahmad Al-Qur'an. iya, bagus. Yaqra'u Ahmad Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, dengan demikian maka nanti kalau namanya majhul itu Ahmadnya nggak bisa muncul. Oh, Ya. ya. Ahmadnya nggak bisa muncul, nggak kayak bahasa Indonesia. Oh, iya. Maka gimana jadinya? Berarti Qur'al Qur'an. Bentuk ini majhul kan sekarang pasif dong. Bentuk pasif. Oh Iya. iya, berarti Quri'al Qur'an gitu ya Pak Guru. Iya, bagus. Quri'al Qur'an. Ya, tapi bisa juga kan pola yang satu Qur'an. lagi? Bisa. Gimana jadinya? Berarti yang satu lagi yukra. Belum bentuk 2 belum. Bentuk 2 nih, bentuk 2 belum. Ini bentuk satu 1, lagi. Quri'al Qur'an. Quri'al Qur'an. Terus Yang seperti tadi, seperti qara'a Ahmad. Qara'a Ahmad Al-Qur'an kan Ahmad qara'a Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'ana Quri'ah. Iya, Al-Qur'an Quri'ah. Gitu Quri'ah. jadinya. Oh iya. Dalam bahasa Arab ya, Quri'al Qur'an atau Al-Qur'an Quri'ah. sama maknanya itu, Al-Qur'an telah dibaca. Al-Qur'an telah dibaca. Coba kalau bentuk 2-nya, Ahmad yaqra'ul Qur'an. Bagaimana jadinya? berarti Yuqra'ul Qur'an. Ya, bagus. Yuqra'ul Qur'an. atau pakai pola yang satu lagi. Al-Qur'an yuqra'u. Ya, bagus. Itulah dia. Bolak-balik aja. Ya, itulah dia, ibu-ibu, bapak, pelajaran yang akan kita dalami lebih lanjut. Ya, itu dah dia pelajaran yang akan kita dalami lebih lanjut. Jadi tadi ambil beberapa kata kuncinya, ya kita mulai dari masa lalu, ya mudah-mudahan ini diajak mengenang masa lalu, maksudnya supaya lebih tambah paham, bukan jadi tambah bingung, ya niatnya begitu. Kita punya fiil itu perbuatan, fiil itu ada waktunya, fiil itu ada pelakunya. Ternyata pelaku itu bisa ada yang disebut, ada juga yang tidak disebut. Kalau disebut, orang jadi tahu, jadinya ilmu, maka namanya fiil maklum. Tapi kalau ada fiil, pelakunya nggak disebut, bisa jadi orang nggak tahu. Orang nggak tahu jadinya jahil. Maka ada nanya fiil majhul. Nah, baik. Berdasarkan itu semua, kita akan nambah nih sekarang. Ada pelajaran kita hari ini judulnya adalah fiil majhul. Fiil apa? Majhul. Ya, tetapi ini yang lebih lengkap lagi, ya, lebih lengkap lagi namanya adalah tadi itu nama ya. Yang lebih lengkap lagi namanya adalah seperti berikut ini. Apa namanya? Fi'il mabni lil majhul. Nah, itu dia yang sudah dilihat lebih dahulu oleh Bu Nursiah di buku. Ya, Pak Guru. Jadi inilah dia pelajaran kita pada hari ini, yaitu fi'il
Mabni Abni lil majhul. majhul. Nah, ini istilahnya saja, ini yang baru. Pada hakikatnya kita sudah tahu. Tahu. Walaupun sudah pula kita lupa. Itu soal lain gitu ya. Ini hanya istilahnya saja yang baru. Yaitu istilahnya fi'il mabni lil majhul. Majhul. Ya, dulu kita katakan apa? Apa cirinya untuk madin awalnya u, sebelum akhirnya i, sebelum akhirnya i. Nah, kemudian istilah kerennya apa? Kalau bunyi u istilahnya apa? Barisnya apa? Doma. Dhamma. Berarti fi'il mabni lil majhul pada fi'il madin itu baris awalnya adalah Doma. dhamma, baris sebelum akhirnya adalah Kasroh. kasroh. Gitu kan? Jadi dhamma kasroh. Tuh, kalau kita sederhananya jadi UI. Sedangkan yang mudhari, ya. Sedangkan yang mudhari yang kita dulu kenali dengan UA, bunyi awalnya baris awal namanya apa? Dhamma, sebelum akhirnya apa? Fathah. Jadi maksudnya sama. Jadi maksudnya sama. Kita mengatakan dhammah kasroh itu majhul, maksudnya sama dengan UI majhul pasif. Kita mengatakan dhammah fathah mudhari itu majhul, sama maksudnya dengan kita mengatakan UA dibentuk dua itu bermakna pasif. Pasif. Ya tinggal ditambahkan kayak dulu lah. Dulu bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Teman-teman yang udah pintar duluan, 1 itu kan madid. Belakangan kita nyusul. Akhirnya sama juga ilmu kita. 1 itu madin. Ya, 2 itu mudhari. 3 itu masdar. 4 itu sifat. 5 itu apa? Amar. Iya. Nanti juga ada gitu. Ini sifat 1, sifat 2, sifat 3, sifat 4. Kalau sudah mantap pemahaman itu, baru kita nyusul orang-orang yang sudah pintar. Sifat 1 namanya ini, sifat 2 namanya ini, sifat 3 namanya ini, sifat 4 namanya ini, sifat 5 namanya ini. Jadi dari awal sampai akhir cuman belajar ini saja. Nah, yuk kita bandingkan sekarang ya. Kita bandingkan antara majhul dengan apa namanya tadi kalau disebut? Maklum. Ya, bagus. Kita bandingkan antara yang maklum dengan majhul. Contoh pertama apa? Azina. Azina. Majhulnya? Uzina. Uzina maknanya apa? Diizinkan. Berarti azina maknanya? Mengizinkan. Mengizinkan. Bagus ya. Itu coba lihat ya. Kalau azina, siapa yang mengizinkan? Dia. Saya telah mengizinkan. Dia. Bukan, Dia. nggak ada Dia. saya. Dari mana sayanya? Dia. Alifnya Pak Guru bukan. Ini kan Madin. Madin. Masa Iya, lupa? iya. Tapi iya ya, Iya. kita lupa ya. Kalau saya di Madin cirinya apa? Lupa ya. Ada yang ingat? Saya di Madin cirinya apa? Atu-atunya. Tuh, sedangkan di sini nggak ada tunya. Hamzah itu bermakna saya. Kalau dibentuk 2. Iya, lupa. Ingat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kalau di uzina, siapa yang mengizinkan? Dia. Lupa kita bahwa di majhul ora disebut. Enggak disebut, dia enggak ada. Enggak ketahuan nih Pak Guru. Jadi kalau uzina bukan dia yang mengizinkan, malah dia diizinkan. Bisa paham itu? Antara dia mengizinkan dengan dia diizinkan. Ya, dia diizinkan. Betul itu. Jadi kalau azina yang mengizinkan siapa? Bisa kita jawab dia. Tapi kalau uzina siapa yang mengizinkan? Ora iso. Kenapa? Kan majhul. Majhul itu pelakunya nggak disebut. Lalu dia mau diapakan? Oh, di sini dia diizinkan, bukan dia mengizinkan. Bisa diikuti? Iya, Pak Guru. Ya, pelan-pelan ya. Insyaallah. Kita contoh yang kedua. Zolamu. Itu maklum. Majhulnya menjadi
Zulimu. Zulimu. Ya bagus. Apa makna zulimu? Mereka dianiaya. Ya, mereka dianiaya. Berarti zolamu apa maknanya? Menganiaya. Siapa yang menganiaya? Mereka. Dari mana diketahui bahwa mereka yang menganiaya? Ada wawu alif. Alif. Ya, kok bisa bermakna mereka? Wawu alifnya? Tanda jamak. Jamak. Iya, kan wawu alif penanda jamak. Kok bisa jadi mereka? Kan dari huwa, dari hum. Dari huwa ya. Kok Huwa bisa jadi hum. dipahami hum? Ada wawu alif. Kenapa Iya. enggak antum aja wawu alif? Kalau antum kan Kalau antum- anta. Bukan, kalau antum itu ada Ada waw nun. Ada juga antum yang wawu alif ada. Lupa ya? Apa ya? Iya lupa. Karena Lupa. ini di Madin, Pak Guru. Iya, betul. di mana? Wawu alif kalau di Madin itu menandakan mereka. Mereka. Kalau di Amr wawu Iya. alif itu menandakan Iya, antum. Antum. Iya. Bagus ini emang. Saya lagi ngasih Pak Guru kesempatan dapat pahala. Saya pura-pura aja lupa jadi Pak Guru ingetin. Alhamdulillah. Nah, baik. Kalau di zulimu, siapa yang menganiaya? Tidak tahu, Pak Guru. Iya, tidak diketahui. Tidak siapa diketahui. yang menganiaya. Bagaimana dengan mereka di zulimu? Mereka yang dianiaya. Mereka yang dianiaya. Nah, coba sekarang ya, ibu-ibu, ini sedikit nih. Kalau mereka yang kita pahami di zulimu, di zolamu, maaf yang dimaklum ya. Kalau mereka yang di zolamu itu sebagai apa istilahnya? Mereka berobjek ya. Kalau mereka yang Di dijolimi. zolamu nih yang Oh, maklum di nih. zolamu berarti Mereka dia sebagai subjek. Sebagai subjek atau sebagai pelaku ya. Pelaku. Ya, Iya. Kalau mereka di zulimu, sebagai objek. nah begitu tuh mantap tuh. Oh, berarti ini bukan hanya itu yang berubah. Ternyata memahami perubahan ini juga membantu kita memahami objek dan objek. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Akhraju kalau majhulnya Ukhriju. ukhriju. Mana tanda majhulnya ukhriju? Awal u. Apa? Awal u di awal. Di huruf apa? Di huruf hamzah. Ya bagus sudah ketemu ya. Apa ciri Ya. lagi? I sebelum akhir. I sebelum akhir. I-nya di huruf apa? Di huruf ro. Ro kan dia ain berarti Yang namanya sebelum akhir itu enggak memasukkan wawu Oh, iya. alifnya ya. Iya. fiilnya. Nah, hati-hati. Karena kalau kita pakai sebelum akhir, ini kan ada Iya, nanti wawu sebelum ada wawu akhirnya. ya, Pak Guru. Nah, Iya. gitu. Itu bilangnya Jadi ini gimana, Pak tidak. Guru? Itu Jadi- itu tanda jamak ya Pak Guru gitu ya? Betul. Jadi wawu alif ini penanda banyaknya. Yang terakhir itu adalah jim. Jim terakhir. Berarti tanda jamak. bunyi Berarti kas. ro inilah ya. Ya, ro ini yang dianggap sebagai berstatus sebelum Ya. akhir. Oke, bagus ya. Ukhriju apa maknanya? Mereka diusir, Berarti akhroju maknanya mengusir. siapa yang mengusir akhroju? Mereka Mereka. Siapa yang mengusir di ukhriju? tidak diketahui, Tidak diketahui. Lebih cocoknya tidak disebutkan. Gitu tidak ya. disebutkan. Tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Bisa jadi karena nggak tahu. Kenapa tidak disebutkan? Bisa jadi udah tahu sama tahu, nggak usah repot-repot nyebutinnya. Kenapa tidak disebutkan? Malu nyebutnya, ada orangnya di situ. Kenapa nggak disebutkan? Takut. Kenapa kalau saya sebut nanti bisa-bisa saya kena serangan buzzer. Jadi pakai pasif aja gitu. Jadi persoalannya tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Bisa jadi karena tidak tahu, bisa jadi karena sudah tahu sama tahu, bisa jadi karena malu, bisa jadi karena takut, bisa jadi karena hormat betul sama pelaku itu. Bisa diikuti? Insya Allah, Iya. Insya Allah, Pak Guru. Berikutnya, contoh terakhir untuk yang madin adalah adkhola. Majhulnya menjadi
Udkhila. Udkhila. Menjadi udkhila. Udkhila apa maknanya? Dimasukkan. Berarti Memasukkan. adkhola apa maknanya? Memasukkan. Adkhola siapa yang memasukkan? Dia. Dia. Dari mana Dua. diduga dia? Ada Hamzah enggak. Hamzah enggak. AA gitu ya. AA gitu. Dia emang AA. Ya, oke, bagus ya dimasukkan. Itu dia contoh di madin. Ini madin lil maklum, sebelah kirinya madin lil majhul. Majhul. Sekarang kita pindah ke mudhari lil maklum dan mudhari lil majhul. Oke. Ini perubahan yang tadi ya. Ya'zanu berubah menjadi Yu'zan. Dana. yu'zanu, maknanya diizinkan. ya'zanu berarti maknanya Mengizinkan. ya. Ya'zanu siapa yang mengizinkan? Dia. Juga dari mana? Ada Daya. Ya. Di awal. Yu'zanu siapa yang mengizinkan? Tidak disebutkan. Iya. Yu'zanu siapa yang diizinkan? Dia. Dia. Dari mana diduga bahwa dia yang diizinkan? Ya. Ada ya. Oke, bagus. Tarji'un, mudhari'nya yang maklum tadi ya. Ya. Majhulnya menjadi Turja'un. turja'un, maknanya Kamu dikembalikan. kamunya kamu tunggal apa kamu jamak? Kamu jamak. Berarti Ya. maknanya apa? Kalian dikembalikan. Kalian dikembalikan. Kalau turja'un kalian dikembalikan, maka tarji'un kalian Mengembalikan. kalian kembali. Oh, kembali. Kembali. Baik, berikutnya yaqtulu, majhulnya menjadi Yuk talu. ya. Yuqtalu maknanya Dibunuh. dibunuh. Siapa yang dibunuh? Tidak disebut. Tidak disebut. Dia dong. Iya. Dia yang dibunuh. Dari Dia mana yang kita tahu dia yang Ada dibunuh? ya. Kan ada ya. Ada ya. Iya. Yaqtulu, kalau yuqtalu bermakna dia dibunuh, berarti yaqtulu Dia membunuh. ya, dia membunuh. Kan pada saatnya nggak enak kita bilang apa, dia membunuh, kan nggak enak. Ya udah, Jadi- maka kita bilang ada yang dibunuh, begitu saja. Oh, iya. Contoh yang terakhir, yuqatilun, majhulnya menjadi Yuqatalun. iya, apa makna yuqatalun? Mereka diperangi. Ya, berarti yuqatilun maknanya Mereka memerangi. iya, bagus. Mereka memerangi. Memerang. Dengan demikian, ini Ibu, Bapak sekalian, ini dicatat dalam ingatan, kalau kuat, boleh dalam buku kalau ingin lebih kuat. Apa? Pelaku di maklum berkembang menjadi objek di majhul. Pelaku itu kita pahami dari mana? Domir dulu gitu ya, ilmu kita ya. Domir. Nah, maka istilahnya apa? Kalau di maklum, domir pelaku. Di majhul berubah menjadi domir Objek ya. domir objek. Nah, gitu ya. Sekali lagi, di maklum ada domir pelaku. Kalau di majhul menjadi domir Objek. objek. Iya. Itu dia pelajaran kita pada hari ini. Dan alhamdulillah, mari kita bergembira semua karena sekarang kita satu guru, satu ilmu menyusul teman-teman yang sudah lebih dahulu pintar, lebih dahulu belajar. Ada pertanyaan, Ibu, Bapak sekalian? Ini sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini. Pak Guru, saya tanya. Iya, siap. Tadi kan Pak Guru bilang kalau bentuk jamak itu kan
Kan kita teorinya kalau yang yang majhul itu majhul pun maklum itu pakai huruf kedua ya istilahnya. Tapi kalau bentuk jamak kan ada huruf kedua, waw. maksudnya huruf Apa yang kedua nanti gimana? kalau menjawabnya disebut hurufnya atau jangan Huruf pakai kedua maksudnya istilah. gimana? Kan tadi kalau teorinya untuk yang pasif Majhul. dan aktif itu kan kita memakai kata huruf kedua sebelum akhir. Bukan. Enggak. Bukan huruf kedua. Bukan huruf kedua. Huruf terakhir. Huruf sebelum akhir kita aja. Oh, huruf sebelum akhir. Iya. Iya, Pak Guru. Biar lebih aman. Ya. Iya. Biar lebih Terima aman. kasih Pak Guru. Iya, baik. Yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada ya Ibu. Ada Pak Guru. Ya, silahkan. Tadi itunya udah nggak ada ya. Tadi kalau ada apa namanya? Ada kaitannya dengan yang tadi. Mau lihat tampilan yang tadi? Iya. Oke, sebentar. Ya, gimana? Pertanyaan pengantarnya bagaimana? Maksudnya kalau ada yang di fi'il mudhari apa ya? Fi'il mudhari'nya misalnya yuzlamu. Terus kalau apa ya? Jadi mana yang tadi? Jadi ua dong. Udah khil. Oh, tadi ini yang di Madin Pak Guru. Madin. Ini yang di Madin kayak tadi ada khola, terus itunya udah khila. Betul. Kalau ada udah khilu itu gimana Pak Guru? Nanti kan akan berubah dia. Oh. Dia akan berubah sejalan dengan apa? Sejalan dengan domirnya. Contohnya begini ya. Adkhola. Kalau dia hum jadinya Adkholu. Iya, bagus. Berarti udkhila berubah menjadi udkhilu. Iya, bagus. Adkhola. Kalau anta jadinya apa? Adkhol. Nggak apa-apa, nggak tahu ya. Saya kasih tahu, nggak apa-apa karena kita kan nggak berarti begitu. Kalau adkhola huwa, anta menjadi adkholta. Iya, berarti kalau majhul adkholta akan berkembang menjadi udkhilta. Iya, bagus. Tapi ibu-ibu, bapak nggak perlu sedih hati, nggak perlu khawatir. Kalau bahasa Arab Qurani sudah jadi semua. Mana yang maklum, mana yang majhul. Tinggal nanti kita jangan salah kamar gitu ya. Kalau maklum kita pahami sebagai maklum, kalau majhul kita pahami sebagai majhul. Kalau ibu-ibu, bapak, saya ingin bisa nih Pak Guru, bikin sendiri. Segeralah daftar Arab reguler. Gitu. Saya nggak bisa daftar Arab reguler, saya maunya bahasa Arab Qurani bisanya. Nanti ibu-ibu, bapak, belajarlah bersama Ustaz. Jadi bisa bikin sendiri. Kalau dengan Pak Guru, lebih standarnya lebih ringan. Yang penting, yang maklum kita pahami sebagai maklum, yang majhul kita pahami sebagai majhul. Begitu ya? Terima kasih Pak Guru. Baik. Terima kasih Pak Guru ilmunya. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Mudah-mudahan ini bisa menambah kecintaan. Hilang suaranya. Suaranya hilang Pak Guru. Suaranya nggak jelas. Hilang suara Pak Guru. Tidak akan pernah habis untuk kita kaji. Amin. Baik Ibu, Bapak, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu pekan depan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kepanjangan nih Pak Guru ngejelasinnya. Kecepatan ini, kelambatan ini, kebanyakan ini. Mohon maaf. Mohon maaf ya. juga Pak Guru.
Relmi, terima Pak Guru kasih. saya. Kasih Pak Guru. Wassalamualaikum Pak Guru. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.